Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Hari ini kita mau memulai pagi kita dengan renungan dulu ya. Sebelumnya kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa membangunkan kami pagi hari ini dengan sehat, dengan segar Tuhan. Dan kami boleh menikmati satu hari lagi bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan, biar Engkau persiapkan kami Tuhan sehingga kami bisa mendengar renungan ini dengan baik. Dan biar renungan ini boleh meremah dalam hati kami dan menguatkan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, berjalan beserta kami dengan pada hari ini. Halo Yesus, amin. Dalam saudara-saudara, hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul berkali-kali. Berkali-kali. Saya terinspirasi dengan judul renungan ini itu dari sebuah lagu. Lagu ini kata-kata sebenarnya simple ya. Dan refnya itu cuma kata-kata berkali-kali. Kau kuatkan berkali-kali apa segala macam gitu kan. Nah, setiap kali saya dengar lagu ini saudara, saya tuh selalu pasti masa nangis gitu. Istilah pasti saya nangis bukan gara-gara mikirin hidup ini kok susah banget gitu ya, bukan. Tapi justru karena saya ngerasa tuh dari saya kenal yang namanya Tuhan Yesus sampai sekarang saya udah seumur segini, saya tuh benar-benar ngerasain lagu ini benar-benar seperti hidup kita gitu. Berkali-kali dan itu udah gak terhitung jumlahnya. Bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan kita, menolong kehidupan saya secara pribadi. Banyak sekali badai-badai dalam kehidupan kita, yang kecil, yang gede, yang segala macam gitu. Tapi ketika kita kenal Tuhan, ketika saya kenal Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, berkali-kali Dia menolong saya, berkali-kali Dia meneguhkan, menguatkan. Di saat semua harapan itu udah gak ada, udah sirna, udah gak tahu mau cari pertolongan kemana lagi, udah gak tahu mesti gimana lagi. Tapi berkali-kali pada saat itulah Tuhan menolong. Jadi waktu saya mendengarkan lagu ini dengan kata-kata yang sederhana, tapi saya benar-benar merasakan ngerema banget sama lagu ini. Maksudnya itu benar-benar kena di dalam hidup saya, di dalam keseharian saya gitu. Nah, kenapa kita bisa merasakan begitu Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita saudara. Itu semua itu butuh kerjasama antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu pingin baik sama kita. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tapi apakah kita mengizinkan Dia untuk berbuat sesuatu yang baik sama kita? Nah, makanya kan kita tahu ya bahwa Tuhan itu bukan orang yang maksa. Dia tuh gak mau kita itu melakukan sesuatu sama Dia itu karena kepaksa. Dia mau kita tulus melakukannya, kita melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, dan memang dari dasar hati kita sendiri. Dan itu artinya kita butuh sebuah ketaatan yang lahir dari kita, penundukan diri yang lahir dari kita, bukan Tuhan yang maksa, ngerti ya? Kalau Tuhan yang maksa, endingnya nggak akan enak saudara. Ya, kalau kita dengar orang bilang, kalau ini barang elektronik dipaksain ntar hasilnya nggak bagus, gini-gini segalanya nggak bagus. Pokoknya apapun yang dipaksakan hasilnya tidak akan pernah bagus. Harus sesuatu yang dilakukan dengan rela, dengan tunduk, dengan tulus, dengan benar-benar full heart gitu loh. Nah, sebuah ketaatan itu akan lahir ketika kita mempunyai full heart untuk mau taat dan mau tunduk sama Tuhan. Nah, ketika kita mau taat dan mau tunduk sama Tuhan, pada saat itulah kita bisa melihat kebaikan hati Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara dalam hidup ini sepanjang saudara hidup dan saudara gak pernah mengalami Tuhan berkali-kali, itu saudara harus tanya, something wrong with me, ada yang salah dengan saya. Kenapa saya gak bisa merasakan berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya, berkali-kali Tuhan menyelamatkan saya. Kenapa saya gak pernah merasa begitu? Kenapa saya selalu merasa sendirian? Kenapa saya selalu merasa saya jalan sendiri dan kekuatan? Kenapa saya selalu merasa lelah? Coba balik, kita pikir lagi. Saudara coba flashback ke kehidupan saudara yang di belakang-belakang. Apakah saudara merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara belajar untuk membuka hati kita sepenuhnya dan menjadi taat? Dan menjadi orang yang mau menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala beban kita yang kita pikul sepanjang hidup kita itu ke bawah kaki Yesus dan mengatakan, Tuhan, saya mau tunduk, saya serahkan semuanya, saya mau belajar taat dan menyerahkan hidup saya sama Engkau. Ketaatan itu butuh satu harga yang cukup besar untuk kita lakukan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan
punya sifat dablek ya. Pengen melakukan segala sesuatu itu sendiri, berusaha sendiri. Karena dia ngerasa dia mandiri. Tapi kita harus belajar pada satu otoritas tertinggi, yaitu taat dan tunduk sama Yesus. Maka pada saat itulah saudara akan merasakan berkali-kali Tuhan menolong saudara. Saya tidak akan panjangkan renungan hari ini. Saya akan membawa satu ayat yang saya ambil dari Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, kalau mau lihat yang kayak begini, taat dan tunduk sama Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk punya ketundukan dan ketaatan sama Engkau, yang harus dimulai dari kami Tuhan dan bukan dipaksakan Tuhan. Kami mau belajar punya satu full heart Bapak untuk menaklukkan diri kami di bawah kaki-Mu Bapak, mempunyai satu ketundukan dan ketaatan, mau belajar Tuhan walaupun itu sulit Tuhan, tapi kami mau belajar sehingga kami bisa mengalami Bapak berkali-kali Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, dan berkali-kali kami tidak bisa Tuhan, bahkan tidak mau Tuhan untuk jauh daripada Engkau Tuhan. Bapak, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapak untuk punya ketundukan dan ketaatan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.